Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Hukum Perizinan dan Tata Ruang kelas A akan mempresentasikan hasil video wawancara terkait perizinan parkir. Sebelumnya, perizinan parkir memiliki hubungan yang erat dengan hukum perizinan yang mengatur syarat dan prosedur untuk mendapatkan izin tersebut. Hukum perizinan menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelola parkir, termasuk pengajuan, permohonan, dan verifikasi dokumen. Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan perizinan sangatlah penting, karena ketidakpatuhan dapat mengakibatkan adanya sanksi seperti pencabutan izin atau denda. Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya. Parkir merupakan keadaan di mana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Sedangkan taman parkir merupakan fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir kendaraan. Sedangkan tempat parkir merupakan fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun berada di luar ruang milik jalan. Setiap parkir di dalam ruang milik jalan. 1. Penyelenggara tempat parkir di dalam ruang milik jalan wajib A. Menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan. B. Melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi, tarif, dan waktu. C. Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas. D. Menjaga keamanan kendaraan yang diparkir. E. Mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan. F. Mempekerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai, berseragam, dan memakai tanda pengenal. G. Menarik sewa atau biaya parkir sesuai dengan tarif yang setara pada karcis atau tanda bukti atau tanda bayar. H. Memberikan karcis atau tanda bukti dan tanda bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir. I. Membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di daerah. Adapun perihal perizinan, yaitu penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan hanya dapat dilaksanakan di luar ruang milik jalan yang berupa taman parkir dan atau gedung parkir. Dan untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada wali kota melalui kepala dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh wali kota. Lalu, setiap penyediaan tempat parkir harus paham jika tempat parkir di luar ruang milik jalan diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor, dan menyediakan tempat parkir untuk sepeda harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman. Perihal karcis parkir, penyelenggara tempat parkir wajib menyediakan karcis parkir, tanda bukti, dan tanda bayar yang resmi dan sah sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir. Pada karcis parkir sekurang-kurangnya harus memuat data sebagai berikut. A. Nomor seri. B. Nama jasa pungutan. C. Dasar hukum pungutan atau izin penyelenggaraan parkir. D. Nomor urut karcis parkir. E. Besarnya retribusi atau sewa. F. Waktu masuk dan keluarnya kendaraan. G. Nomor polisi kendaraan. H. Asuransi. I. Hari, tanggal, dan bulan. J. Kontak layanan dan pengaduan. Penyelenggaraan tempat parkir juga wajib memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas parkir mengenai tata cara layanan perparkiran, kesehatan, dan keselamatan kerja, keselamatan dan keamanan lalu lintas, respon dan tindakan tanggap darurat, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek lainnya dalam bidang perparkiran. Di sini kami akan mewawancarai mengenai izin parkir. Kenapa perlu adanya izin parkir tersebut? Kalau kita perizinan untuk bisa kena denda. Siapa yang berwenang mengeluarkan izin parkir tersebut, Pak?
berwenang itu dari pihak kampus. Ya. Biasanya berapa nih yang buat? Kalau itu kurang tahu, kan misalnya saya sendiri cuma menjalankan. Pak, saya ingin bertanya apa yang terjadi jika tidak ada izin parkir? Nggak ada izin parkir, biasanya itu cuma denda. Kalau begitu bisa ditutup lan parkirnya. Dalam wawancara dengan pihak petugas parkir Untak Surabaya terkait tarif retribusi tempat khusus parkir di Untak Surabaya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Perda Kota Surabaya nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi tempat khusus parkir diubah, sehingga struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir adalah untuk 1 kali parkir kendaraannya sepeda motor dikenakan retribusi sebesar Rp2.000. Dalam wawancara dengan parkir liar yang tidak terdaftar di daerah Ngagel, Surabaya, yang memotong tarif Rp3.000 dapat diartikan jika tindakan para juru parkir Surabaya yang menarik lebih tinggi jelas sangat melanggar Perda Kota Surabaya, di mana tarif retribusi parkir dan pajak parkir Kota Surabaya sudah ditetapkan pada Perda Kota Surabaya nomor 1 tahun 2009, penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir serta peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 mengenai pajak daerah. Besarnya tarif tersebut sudah dibedakan menurut tempat parkir serta jenis kendaraan. Seharusnya para juru parkir melakukan pemungutan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah Kota Surabaya. Seperti diketahui, pemungutan tarif parkir di Kota Surabaya kebanyakan memang masih menggunakan sistem karsis, yaitu dengan melakukan penarikan dari pengguna jasa parkir ketika selesai parkir. Kesimpulannya, para juru parkir dan pengelola parkir sebagai pihak yang melakukan pemungutan meminta tarif lebih tinggi kepada pengguna jasa parkir di luar dari yang ditentukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Banyak alasan yang membuat tindakan jukir dan pengelola parkir menaikkan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alasannya yaitu agar jukir dan pengelola parkir mendapatkan pendapatan yang lebih banyak, serta karena malas mengurus perizinan pengadaan parkir yang sesuai dengan aturan.